Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Hoiril Anam, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 kelas A Gizi UPN Veteran Jakarta izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yusrika Sofi Ambarwati selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, serta rekan saya Karina Widiasari dan Adinda Febriana yang akan menyampaikan dan memaparkan materi. Materi yang akan kami sampaikan yaitu karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Sarapan Terhadap Konsentrasi Belajar pada Mahasiswa Ilmu Gizi Semester 1 UPN Veteran Jakarta. Sebagai mahasiswa, belajar merupakan kewajiban. Dalam belajar, konsentrasi sangat dibutuhkan. Apabila seorang mahasiswa dapat berkonsentrasi, maka materi dan informasi yang disampaikan dosen dapat dengan mudah dipahami. Nah, sebaliknya, seorang mahasiswa yang tidak berkonsentrasi sudah pasti materi dan informasi yang disampaikan sulit untuk dipahami. Dengan sarapan, kebutuhan zat gizi dalam tubuh akan terpenuhi, sehingga tubuh memiliki energi dan siap untuk menerima informasi-informasi. Lain halnya ketika tidak sarapan, tubuh akan terasa lemas dan sulit untuk fokus. Saat ini masih banyak mahasiswa yang meninggalkan sarapan, sehingga saat pembelajaran mereka sulit untuk berkonsentrasi karena terganggu dengan rasa laparnya. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil permasalahan ini untuk mengetahui pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa ilmu gizi semester 1 UPN Veteran Jakarta. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dan pemaparan materi, dan yang terakhir penutupan. Baik, langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dan pemaparan materi. Kepada Karina dan Adinda, saya persilakan. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, saya Karina Widiasari. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah kelompok 9 yang berjudul Pengaruh Sarapan Terhadap Konsentrasi Mahasiswa S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Pada bab 1 yakni pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, belajar merupakan salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh para mahasiswa. Adapun dalam proses pembelajaran ini dibutuhkannya konsentrasi. Konsentrasi dipengaruhi oleh banyak faktor, bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal, yakni sarapan pagi. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sarapan terhadap konsentrasi mahasiswa UPN Veteran Jakarta, program studi S1 Ilmu Gizi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu bagaimana pengaruhnya sarapan pagi terhadap konsentrasi belajar mahasiswa S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Lalu terdapat juga tujuan, yaitu tujuan penelitian ini dibuat agar mengetahui apakah ada pengaruhnya sarapan terhadap konsentrasi belajar. Lalu manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai media informasi terkait dengan pengaruh sarapan pagi terhadap konsentrasi belajar. Selanjutnya, pada bab 2 kajian teoritis berisikan tentang yang pertama kajian teoritis, penelitian yang relevan, dan kerangka teoritis. Pada kajian teoritis membahas mengenai hakikat sarapan dan hakikat konsentrasi. Menurut Hardinsyah pada tahun 2012, sarapan merupakan kegiatan makan dan minum yang dilaksanakan antara bangun pagi hingga jam 9 guna memenuhi kebutuhan gizinya dalam rangka mewujudkan hidup sehat, cerdas, dan aktif. Lalu menurut Winata pada tahun 2015, konsentrasi adalah
kemampuan dalam memfokuskan pikiran, kemauan, perasaan, serta panca indera terhadap suatu objek dalam aktivitas tertentu tanpa dipengaruhi oleh objek-objek lain yang tidak berhubungan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan. Berikut merupakan kerangka teoretis yang berisikan tentang rangkuman hakikat sarapan serta hakikat konsentrasi menurut para ahli. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Adinda Febriana. Kepada Adinda Febriana, saya persilahkan. Saya, Dinda Febriana, akan melanjutkan presentasi bab 3 metodologi. A. Waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian di rumah masing-masing dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa ilmu gizi semester 1 UPN Veteran Jakarta. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan sejak 17 November 2020 sampai dengan Jumat 18 Desember 2020. B. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang menggunakan banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data, dan penilaian data, penyajian hasil akhir berupa gambar, tabel, dan grafik, atau yang lain yang lebih representatif. C. Objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah mahasiswa ilmu gizi semester 1 UPN Veteran Jakarta. D. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik angket atau kuesioner, yaitu suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan yang dibuat secara struktural dengan pernyataan pilihan berganda dan pertanyaan terbuka melalui Google Form. Teknik angket atau kuesioner ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar pada mahasiswa. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Teknik analisis data ini menggunakan statistik. Selanjutnya ada bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. A. Deskripsi data. Data penelitian ini berasal dari data pengisian angket atau kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa ilmu gizi semester 1 UPN Veteran Jakarta melalui Google Form dengan jumlah responden 42 orang, di mana 3 orang mahasiswa dan 39 orang lainnya adalah mahasiswi. B. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, sebesar 69% mahasiswa terkadang mengonsumsi sarapan sebelum kuliah atau beraktivitas. 4,8% tidak sarapan, sedangkan 26,2% mahasiswa melaksanakan sarapan sebelum kuliah atau beraktivitas. Berdasarkan tabel, 71,4% mahasiswa melakukan sarapan antara jam 8 sampai jam 9 pagi, sedangkan 28,6% lainnya melakukan sarapan antara jam 6 sampai jam 7 pagi. Pada tabel terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Mahasiswa merupakan manusia yang membutuhkan konsentrasi tinggi pada saat proses pembelajaran. Seperti yang terlihat bahwa 76,2% mahasiswa setuju bila sarapan pagi meningkatkan konsentrasi belajar, dan 23,8% lainnya tidak setuju jika sarapan pagi bisa meningkatkan konsentrasi belajar. 29 orang atau 69% menyetujui jika sarapan akan membuat konsentrasi lebih baik, tetapi 13 orang atau 31% orang lainnya tidak menyetujui adanya perbedaan konsentrasi antara sarapan dan tidak sarapan. Alasan mahasiswa menunda atau tidak sarapan. Ada yang bilang karena bangun kesiangan dan ada jam kuliah pagi sehingga tidak sempat melakukan sarapan. Ada yang beralasan saat pagi makanan belum tersedia, serta banyak di antara mereka yang tidak terbiasa sarapan karena akan merasa malas, mengantuk, dan terasa sakit perut. Pada tabel ini menunjukkan bahwa 57,1% lainnya terkadang merasa sulit berkonsentrasi dan lemas apabila tidak melakukan sarapan. Sedangkan 28,6% lainnya merasa sulit berkonsentrasi dan lemas jika tidak melakukan sarapan. Sedangkan 14,3% lainnya tidak merasakan pusing atau lemas jika tidak mengonsumsi sarapan.
Berdasarkan hasil penelitian, tabel tersebut menunjukkan bahwa 61,9% mahasiswa merasa bahwa sarapan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar, sedangkan 38,1% mahasiswa tidak setuju jika sarapan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Alasan mahasiswa setuju dan tidak setuju bahwa sarapan berpengaruh besar dalam meningkatkan konsentrasi belajar. Mayoritas mahasiswa yang setuju mengatakan bahwa dengan sarapan, kebutuhan gizi dalam tubuh terpenuhi sehingga tubuh memiliki energi untuk melakukan aktivitas dan belajar. Saat tidak sarapan, biasanya otak terasa sulit berpikir dan badan terasa lemas, sehingga sulit untuk menerima materi yang dosen berikan. Tetapi mahasiswa yang tidak setuju mengatakan bahwa tidak ada pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar. Bahkan saat sarapan, mereka merasa ngantuk dan sakit perut. Pembahasan 1. Kebiasaan sarapan. Sarapan adalah satu hal yang penting sebelum kita memulai aktivitas di hari itu. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa mahasiswa S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta 2020 mempunyai kebiasaan yang relatif positif, yaitu 29 responden atau 69% melakukan sarapan pagi. Konsentrasi belajar adalah pemusatan pikiran atau perhatian dengan mengesampingkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hal yang sedang dipelajari. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta 2020 di tabel 4 menunjukkan bahwa 32 orang atau 76,2% orang mengatakan bahwa sarapan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. 3. Hubungan kebiasaan sarapan dan konsentrasi belajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta 2020 di tabel 7, 26 responden atau 61,9% mengatakan bahwa sarapan sangat berpengaruh terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Kekurangan energi yang berasal dari makan bisa menyebabkan seseorang kekurangan tenaga untuk bergerak dan beraktivitas, merasa lemas dan malas. Kekurangan gizi juga dapat menyebabkan kesehatan mental dan menurunnya kemampuan berpikir. Sarapan mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi karena meningkatkan konsentrasi belajar dan meningkatkan kemampuan berpikir. Pada bab 5 penutup terdiri dari kesimpulan serta saran. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sarapan pagi dengan konsentrasi belajar mahasiswa S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Lalu saran dari kelompok kami kepada para mahasiswa yaitu untuk membiasakan diri sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas dengan makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan isi piringku dan tumpang gizi seimbang agar dapat konsentrasi dalam melakukan aktivitas. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan selama pengerjaan penelitian serta karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Sarapan Terhadap Konsentrasi Mahasiswa S1 Ilmu Gizi UPN Veteran Jakarta. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Karina dan Adinda yang telah menyampaikan dan memaparkan materi. Dapat kita simpulkan bahwa dari 42 responden yang mengisi kuesioner melalui Google Form, sebanyak 26,2% selalu mengonsumsi sarapan, sebanyak 69% tidak selalu mengonsumsi sarapan atau hanya terkadang, dan sisanya sebanyak 4,8% tidak pernah mengonsumsi sarapan. Terdapat berbagai alasan mengapa mereka tidak mengonsumsi sarapan, di antaranya telat bangun, terlalu mepet dengan jam perkuliahan, tidak ada makanan, dan rasa malas mereka. Sebanyak 61,9% responden setuju bahwa sarapan berpengaruh besar dalam meningkatkan konsentrasi belajar. Jadi, terdapat pengaruh positif antara sarapan dengan konsentrasi belajar pada mahasiswa ilmu gizi semester 1 UPN Veteran Jakarta. Sampailah kita di penghujung acara. Saya Yusrika Sofia Ambarwati selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.